Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Dimas Diajeng, semuanya pasti pernah atau apa ya istilahnya mengalami, mengikuti yang namanya kredit, iya kan? Nah, tentunya ketika kita melakukan kredit di bank atau di penjaminan manapun, di lembaga manapun, tentu saja kita pengen tahu kan bagaimana amannya kita, gitu kan? Bagaimana nanti di kemudian harinya terjadinya insidennya. Kita sering ketakutan biasanya awal-awal, iya kan? Seneng pak depannya, tapi nelongso gurine, banyak kan begitu, curhatnya begitu. Iya. Tapi banyak juga yang berhasil dengan adanya kredit itu. Nah, terkait itu semuanya akan kita bahas di Cedik Geni Open Your Mind. Dimas Diajeng dan netralis, hari ini kita akan ditemani narasumber kita, Kang Mas Zosa May Arisani. Selamat datang. Terima kasih, salam kenal semua. Selamat kenal. Nah, orangnya masih muda ya ta. Ini pasti ilmu ini gede dan angel. Hitung-hitungan sisa. Dan ini lebih rumit dari negara ini. Gitu ya. Tolong bosannya jangan angel mas. Selamat datang. Terima kasih, selamat datang. Iya, sehat ya? Alhamdulillah. Siap hitung-hitungan. Wah, jadi nasabah. Nama rumus matematika. Nah, Mas Zosa May Arisani ini, beliau adalah konsultan penjaminan kredit. Oke, kita akan banyak berbicara terkait dengan itu. Namun sebelumnya kita ada sesi yang namanya Pantek Api. Pantek Api itu seperti apa? Monggo, Kang Mas Pito yang menyampaikan. Ya, jadi narasumber wajib menjawab 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada 2 pilihan kata yang harus dipilih salah satu. Siap. Dan itu langsung mas. Langsung. Oh langsung. Tidak boleh kredit, ini langsung ini. Cash. Tidak boleh kredit. Tapi nggak ada dendanya kok. Tapi nggak ada dendanya. Tidak apa-apa. Siap ya? Iya. Siap. Oke. Yang pertama, perusahaan atau yayasan? Yayasan. Penjamin atau dijaminkan? Penjamin. Penjamin atau dijaminkan? Penjamin. Insiden atau mulus? Mulus. Putus kontrak atau selesai? Selesai. Tolak atau eksekusi? Eksekusi. Approve atau pending? Approve. Denda atau klaim? Tidak, dua-dua. Ini pertanyaan harus salah satu. Resiko kok kayak gitu. Klaim. Oke. Yang berikutnya, kerjasama atau independen? Kerjasama. Lindungi atau kurangi? Lindungi. Yang terakhir, damai atau kekeluargaan? Kekeluargaan. Nah, iki jawabannya sesuai perlindungan yang dia. Padahal biasanya kekeluargaan itu tidak berakhir damai. Oh gak ngontok wae. kekeluargaan tetap bayari Bu. Terus ana kayak mau klaim berake. Mas Yosa, selamat datang. Terima kasih. Mas Yosa ini selaku pimpinan Jamkrida Tuban. Bukan pimpinan. Apanya? Saya pelaksana lapangan. Tapi kan saya tahu yang di Tuban hanya dia. Iya kan atasan bawah. Berat bebannya berat. Mas, Jamkrida iki opo ajane? Jelasno. Ning kita semua ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Secara singkat, Jamkrida Jatim adalah sebuah perusahaan milik pemerintah daerah Jawa Timur yang mana telah mendapatkan persetujuan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 14 Desember 2009. Nah, sektor usaha kami meliputi penjaminan kredit. Jadi Itu salah satunya ya. salah satunya. Memang bukan salah satunya ya. Jamkrida Jatim ini dibentuk
Ya memang untuk itu, untuk menjamin kredit. Untuk menjamin kerugian yang akan timbul. Kerugiannya gitu. Tak kira jaminan itu sertifikat toh. Gitu ya. Kredit barang jadi dijaminkan. Berarti bank itu tidak mungkin rugi ya kalau dijaminkan. Konsepnya seperti itu. Ya. Jadi terjadi hubungan yang erat antara perbankan dan kami sebagai penjamin kerugian atas yang akan timbul kerugian itu tadi. Tapi apakah bank, semua bank gitu atau di luar bank juga bisa gitu? Gini, kalau kita bicara soal penjaminan kredit antara bank dan penjamin, sebetulnya bukan cuma Jamkrida Jatim. Ada beberapa instansi lain yang juga memiliki bisnis yang sama dengan kami. Apa aja itu? Kita nggak usah sebut merek di sini. Ya, apa artinya kita katakanlah penjamin bahan baku, katakanlah kita nyuplai barang di perusahaan BUMN, apakah swasta kelihatannya Anda tidak bisa. Apakah bank, katakanlah kita punya sebuah produk, kita suplai di barang itu, apakah Anda berani menjamin kalau perusahaan itu BUMN? Gini, secara aturan dari perusahaan kami memiliki SOP yang harus kami taati, di mana kami tidak bisa melakukan penjaminan kalau pekerjaan itu tidak ada dalam klasifikasi usaha yang harus kami atau boleh kami jalankan. Nah, klasifikasinya apa saja ya? Salah satu gambaran gampangnya aja, kami diizinkan untuk menjamin instansi-instansi, baik itu pemerintahan, BUMN, atau BUMD. Jadi kita main amannya aja dulu di situ. Nah, dari instansi-instansi tersebut bila mana memiliki pekerjaan, salah satunya contohnya aja memiliki pekerjaan yang akan ditenderkan. Nah, disitulah tugas kami muncul sebagai penjamin atas pekerjaan yang ditenderkan itu. Kayak proyek gitu ya? Betul. Meskipun misalkan dananya itu bukan dana APBD misalkan. APBDes? Ya, desa. Gini, sejauh ini dana desa itu ikut dalam anggaran APBD setahu saya yang masuk di daerah, di Tuban. Jadi kalau ada pekerjaan perbaikan jalan desa, masuknya ke kecamatan ini, atau ke dinas ini. Sejauh ini setahu saya seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Sumber dananya kan sudah pasti diatur oleh pemerintah daerah. Nah, kayak Kang Mas apa kayak Mas, ini kita mau tanya kredit lebih baik ke jaminan pekerjaan, enggak apa kita pekerjaan dulu ya. Karena begini, sebuah pekerjaan itu kan tidak terjadi mulus saja, Mas. Siap. Anda ini kan saya lihat tugasnya kan hanya menjamin terjadinya insiden-insiden seperti itu. Betul. Nah, pihak ke satu dan pihak kedua itu yang jamin jenengan. Pihak ke satu itu instansi, pihak kedua itu rekanan. Yang jamin kan jenengan. Nah, ada salah satu contoh, katakanlah kita punya pekerjaan A, itu kita terjadi putus kontrak. Artinya kita sudah tidak bisa, Mas. Kita sudah pilot, kita sudah tidak bisa. Terus langkah jenengan ini gimana? Penjaminan kreditnya. Otomatis kan kita kan sudah dikasih uang dengan dinas-dinas tersebut gitu loh. Langkah jenengan gimana ini? Kita urut dari awal dulu. Penjaminan suatu pekerjaan, proyek yang jenengan tanyakan tadi. Awal pertama proyek itu ada yang namanya jaminan penawaran. Jadi jaminan itu ada 5. Pertama, jaminan penawaran. Kedua, jaminan sanggah banding. Ketiga, jaminan pelaksanaan. Keempat, jaminan uang muka. Baru kemudian jaminan pemeliharaan. Ya, yang Anda maksudkan dengan putus kontrak ini yang mana dulu? Kan yang saya maksud ini jaminan pelaksanaan. Karena apa? Biasanya orang-orang itu mengerjakan itu kan jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran kan pasti menang kebanyakan. Habis itu jaminan muka duitnya wis cair. Segini kayak rokokan lah katakanlah dan sebagainya. Ternyata di dalam tengah perjalanan kita tidak bisa menyelesaikan ini dengan kontrak yang kita setujui itu. Nah, penjaminnya kan kita minta Mas Yosa ini atau Jamkrida ini gitu loh. Kita sudah tidak bisa Mas mengerjakan. Kita sudah angkat tangan.
Jadi gini, kita urut dulu. Kenapa permasalahan ini timbul? Oh gitu ya. Iya. Satu karena mungkin kapital. Meskipun kapital ada, tapi kan kita harus mundur dhisik. Gimana gitu? Jadi gini, konsep kerjasama penjaminan itu penilaian pertama adalah moral hazard. Moral hazard. Kepercayaannya. Iya. Trust. Karakter orang ini seperti apa? Sebetulnya itu alur yang paling utama yang harus kita pertimbangkan sebelum kita melakukan penjaminan. Nah, ketika moral hazard orang ini baik, maka dimungkinkan orang tersebut pasti juga berkomitmen baik. Ketika dia dapat pekerjaan, karena dapat pekerjaan kan juga bukan hal yang gampang saat ini. Tapi menilai moral hazard itu dari mana itu? Mana? Ada teori-teori tertentu yang diajarkan untuk kita bisa, walaupun nggak secara rinci, nggak sepenuhnya tentang moral hazard orang ini. Kita punya feel di situ. Kita menggunakan feel juga. Orang ketiga ini bangga. Tapi gini juga, terkadang orang yang tidak atau pernah terjadi klaim atau pernah tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini juga belum tentu dia moral hazardnya tidak baik. Gitu loh. Kita harus ngobrol dulu. Kenapa? Faktor lain. Kita tanya dulu. Kenapa kok dulu pernah terjadi klaim misalkan? Misalkan yang saya Mas Budi. Mas, saya pernah klaim di sini. Dulu pernah saya ngobrol mungkin Mas Budi ketika dia dapat proyek. Mas. Aku nggak mau. Kenapa? Menggebuk aku orang ngerti teko kono. Maksudnya ini contoh. Tapi pas contohnya ini pas. Aku kena apa maksudnya? Saya sangat setuju kalau ngambil contoh. Orang yang aku ngrasake kuwi ora contoh. Nyontoh. Jadi Mas Budi akan menjawab pertanyaan saya. Disadari ataupun tidak disadari bahwa Mas Budi telah menjawab pertanyaan saya. Bohong atau enggak, saya enggak tahu. Tapi dari hasil jawaban Mas Budi, saya membuat checklist. Checklist ya, secara aturannya ada. Dan memang secara urut-urutan untuk melakukan penjaminan itu ada. Moral hazard, setelah kita tahu bahwa dia pernah terjadi permasalahan yang putus kontrak, ibarat bahasa kasarnya, kita ajak ngobrol dulu orang tersebut. Oh, seperti ini, kendala saya ini. Dulu saya tanya juga, Mas, mohon maaf, yang klaim itu dulu kalau boleh tahu penjaminannya asuransi atau bahasa kasarnya orang awam menyebutnya asuransi ya? Penjaminannya berupa asuransi atau bank garansi biasanya. Kan ada dua jenis penjaminan, asuransi atau bank garansi. Bank garansi itu kerjasama antara bank dengan asuransi. Jadi double cover bahasa. Lebih kuat mana itu? Kalau dibilang lebih kuat ini sebetulnya sama-sama. Cuman dari instansi terkait ini biasanya mempersyaratkan apa yang mereka inginkan, kita berusaha untuk mengikuti. Kalau covernya kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya walaupun itu hanya menggunakan surety bond, bukan asuransi. Kalau bahasa kami adalah surety bond, bukan asuransi, surety bond. Jadi namanya surety bond. Nah, kami akan tahu, Mas, ini surety bond, tapi orang-orang biasanya menyebutnya asuransi nih. Mas, ini asuransi atau bank garansi dulu yang jenengan klaim. Ketika dia jawab, saya klaimnya dulu waktu dengan Bank Jatim. Oh, berarti kan bank garansi. Berarti bank garansi. Maka apa yang harus kami ambil langkah selanjutnya adalah konfirmasi ke Bank Jatim. Mas, tahun sekian berdasarkan info dari atas nama CV atau PT ini pernah terjadi klaim. Kalau saya nggak tahu waktu itu, saya harus cari informasi dulu. Sehari selesai kok. Jadi sehari insya Allah sudah clear. Maksudnya kenapanya kita sudah bisa tahu insya Allah. Klaimnya itu berapa persen? Nah makanya kita minta tanya dulu ke Bank Jatim. Pernah terjadi klaim ya Mas? Oh iya, misalkan saya nanya ke teman-teman di Bank Jatim. Iya, klaimnya ini karena pekerjaannya dulu seperti ini. Walaupun mungkin nggak sepenuhnya juga. Jadi ada gambaran. Nah dari situ kita bisa membuat kesimpulan bahwa oh ya oke. Kita klaim ke mana? Maksudnya klaim, katakanlah jenengan klaim ke dinas atau dinas klaim jenengan atau? Kita ini tadi alurnya kan
kita baru melangkah dulu awal sebelum kami melakukan persetujuan untuk menjamin lagi. Ya, ketika kami sudah mendapatkan informasi itu, baru kami menentukan bahwa oh ya kita masih bisa melakukan penjaminan, memberikan jaminan kepada si orang tersebut, perusahaan tersebut atas pekerjaan ini. Oke. Beberapa penilaian lagi adalah orang ini nggak selamanya kok, dia akan selalu dalam posisi yang itu juga bisa terjadi ya. Jadi kami mempertimbangkan hal itu. Itu juga moral hazard. Jadi gini, kembali ke informasi tadi. Ketika kita sudah mendapatkan informasi, kita membuat kesimpulan bahwa oh iya ternyata ini seperti ini seperti ini. Ada kalanya ketika seseorang ini dalam kondisi yang sulit secara ekonomi, mohon maaf ada keluarga yang sedang sakit atau apa, sehingga dia agak apa ya dengan kerjanya karena mementingkan keluarga itu. Berarti sepenuhnya bukan kesalahan dari atas, dia nggak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Tapi ada faktor lain yang membuat dia kurang fokus dengan pekerjaannya. Artinya itu tidak bisa dikatakan bahwa itu buruk kan? Nah, gitu, maksudnya seperti itu. Kita bisa memberikan penjaminan kepada orang tersebut dengan jaminan kami sebagai penentu di daerah untuk mengajukan permohonan ke pimpinan. Jadi seperti itu. Bisa itu ya. Insya Allah sejauh ini alhamdulillah bisa. Makanya terus Mas turuni aku yo. Jadi kalau dulu Mas Budi sampai berapa tuh termnya? Aku rata. Enggak. Kalaupun terjadi itu, jenengan dinas ngeklaim jenengan, terus jenengan ngeklaim siapa? Secara alurnya seperti ini. Kita bicara apa dulu nih? Sertibon atau Banggaran sih? Sertibon. Oke. Sertibon lebih simpel. Kalau Sertibon itu seperti alur yang saya jelaskan tadi di depan. Ketika kami sudah menyetujui bahwa oh ya si A kami mau menjamin, maka si A harus memenuhi kriteria kami atau memenuhi step-step yang ada di kami. Itu step-stepnya itu apa saja katanya? Secara dokumen legal harus lengkap. Pertama, lengkap. Ya, dokumen legalitas lengkap semua. Kemudian kami ada dalam bahasa kami adalah surat persetujuan untuk memberikan ganti rugi. Ya, jadi itu harus ditandatangani bermeterai. Dan secara aturannya itu kami legaskan di notaris. Jadi berkekuatan hukum. Berkekuatan hukum. Ya. Kalaupun orang itu tidak bisa bayar, ini yang ditanyakan nggak bisa bayar terus. Mas, saya ini kan cerita hal terburuk. Saya ini kan cerita. Maksudnya kebanyakan begitu Mas. Kalau yang sudah bayar ya. Ngapain kan gitu kan? Iya kan? Kita kan cerita hal terburuk kan boleh kok. Ini orang hal terburuk, tapi hal yang paling terburuk. Aduh. Enggak apakah bisa pidana? Bisa enggak? Gini, sejauh ini jadi gini. Di kami itu ada beberapa divisi. Saya kebetulan berada di divisi pemasaran. Jadi apakah tugas saya hanya sebatas memasarkan saja? Tidak. Kami di sini berusaha untuk menyelesaikan bila mana terjadi permasalahan. Selama permasalahan itu masih bisa kami upayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan lagi. Makanya dia nggak mau damai, keluargaan. Jadi ketika masalah ini bisa diselesaikan kekeluargaan, maka kedepannya kan kita bisa jadi baik dengan semua. Ya betul. Damai ini dalam bahasa saya, mohon maaf, mohon koreksi kalau salah. Ada yang mendamaikan tapi tidak ikhlas dari hati. Kalau damai kan itu. Kata netizen sekarang itu malah bilang gini kok. Sudah, jangan selesaikan kekeluargaan. Anda kan bukan keluarga. Jangan selesaikan keluarga. Kita kan bukan keluarga. Ini kan dah selesai. Sekarang ini kita bicara yang tentang kredit antara kita, kreditur dan debitur. Penjaminan Anda itu di mana maksudnya? Apa yang dijaminkan? Apa yang dijaminkan? Pas aku kredit yang tanda tangan balai duit wis orang wasi orang baca klausul. Kalau timbul masalah itu yang gimana? Kita kan biasa utang ya Pak. Wetok sebentar. Iya. Kono hobi kene stop aku kerasa kene suara. Kalau kita bicara terkait dengan kredit, sebetulnya itu bukan menjadi sektor utama yang saya pasarkan di sini. Tapi
Saya akan berusaha menjawab sebatas yang saya tahu. Gini, terkait kredit yang mohon maaf di bank-bank plat merah yang biasanya Anda disodorkan untuk Mas atau Pak, ini untuk asuransinya. Ya, betul. Ada beberapa klasifikasi asuransi sebetulnya ditawarkan. Salah satunya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran misalkan. Kebakaran. Jadi ketika Anda diasuransikan jiwanya, setahu saya, ketika si nasabah ini meninggal dunia dalam jangka masa kredit itu, maka bisa dimohonkan untuk pelunasan dan dibayar oleh asuransi. Mohon koreksi kalau salah. Tapi kalau untuk asuransi yang kerugian usaha tadi, tidak ada. Ketika usahanya jenengan bangkrut, bukan bangkrut. Usahanya jenengan pilot gitu. Kebakaran. Kebakaran. Maka kan ada nilai taksasi di situ. Berapa ganti rugi yang akan diberikan? Terkadang kan begini. Orang kredit itu kan asuransi kebakaran, katakanlah ada yang ini contoh ya. Contoh. Utang 500 juta, ternyata kebakaran rumah jaminannya kebakaran, itu katanya dikasih 2 kali lipat. Itu benar apa enggak itu? Kalau setahu saya nilai itu ada di depan. Jadi ketika jenengan tanda tangan akad, di situ muncul nilai. Kalau hanya dijelaskan secara lisan, sebaiknya Anda lihat datanya aja. Dibaca secara rinci dulu sebelum ditandatangani. Jadi jangan beranggapan bahwa oh saya butuh. Iya, Anda memang sekarang butuh pinjaman kredit, tapi jangan karena kebutuhan itu Anda jadi dibodohi. Bahasa saya agak kasar, tapi Anda berhak tahu karena itu hak Anda. Apa yang Anda dapatkan, gitu loh. Karena kan begini Mas, wong nyileh iki kan tanda tangan betul, ya, kan? Tidak membaca apa narasinya. Opo wae. Kalaupun membaca itu ya enggak dong. Yo piye cepete apike piye ngono. Iya. Perkara ben nrimo anggaran gitu ben nrimo. Kembali lagi ke moral hazard sebetulnya. Moral hazard itu bukan hanya dari si tertanggung, tapi juga sebagai penjual bahasa saya atau penanggung. Dalam hal ini kalau di perbankan, mungkin teman-teman dari perbankan yang seharusnya juga menjelaskan secara detail. Ya. Tapi kebanyakan enggak ya Mas. Nah ini yang saya kurang tahu. Banyak kan enggak. Aku gak ngerti loh. Aku ora tahu. Ya wes tahu. Karena kan begini. Katakanlah ada omah ki kobong. Jaminan kebakaran. Kalau jaminan kebakaran berarti kan utangku ora lunas. Ada ini ya, istilahnya di masyarakat timbul gambar seperti itu ada. Ada omahku kobong ya ora lunas, wis kobong ora lunas, loro kabeh kan gitu. Bahkan ada yang katakanlah perusahaan kebakaran sengaja diobong kuwi. Kalau kepolisian kan ada Inavis. Ya. Ada lapor dan sebagainya, analisnya dan sebagainya. Kalau di jenengan gimana itu? Kalau di saya lebih terfokus di penjaminan, bukan di saya. Di sini juga saya memasarkan penjaminan atas pekerjaan. Bukan untuk yang jenengan maksudkan itu. Kalau yang jenengan tanyakan itu ada 2 tadi, kebakaran dan jiwa tadi. Kebakaran ini kan yang dijamin adalah aset yang dijaminkan ke bank. Betul. Bukan usahanya. Misalkan bukan usahanya, berarti kan aset yang dijaminkan. Asetnya yang dijaminkan. Bukan usahanya jenengan. Klaimnya itu benar tak? 2 kali lipat dari pinjaman itu benar nggak ya? Kalau setahu saya di depan itu sudah ada hitung-hitungannya berapa nilai yang diasuransikan. Jadi tidak ada bahasa. Kita perlu membaca dulu. Bareng nilai asuransi ini kok tak bakar. Kadang diobong. Berarti kalau yang tadi yang ada kasus misalkan kebakaran, berarti tetap intinya masih punya tanggungan itu ya? Ya secara akad kredit masih punya tanggungan karena yang dijamin adalah kebakaran asetnya. Kemudian akan tetap dapat ganti rugi aset, tapi secara akad kredit tetap punya kewajiban untuk bayar. Tapi Kang Mas, saya tuh dari tadi tuh ya itu kok gimana ya, intinya tuh piye to carane ben aku aman ngono lho. Istilahnya ketika saya kredit gitu loh. Jadi rasa utang iki tak waca. Iya, tak waca dhisik opo piye gitu loh Kang Mas. Apakah saya berhak? Aku keberatan iki kan gitu. Seperti tadi Kang Mas ya. Kita kan langsung tanda tangan gitu. Ada negosiasi enggak kira-kira antara penjamin dan ini?
Gini, kalau saran saya tetap kita harus, walaupun kita butuh pada saat kita mengajukan kredit itu kebanyakan orang pasti sedang butuh dalam keadaan yang terdesak sehingga mengajukan permohonan kredit. Ketika sudah disetujui, alangkah lebih bijaknya kita juga mengetahui apa aja yang tercantum di situ. Kayak gitu ada nggak, katakanlah sebelum penandatanganan kredit itu, wah saya ini nih sama pengacara gitu, bisa nggak? Maksudnya dengan nanti ya dengan pengacara kata ini disaksikan pengacara katanya. Ya notaris pastinya. Cukup itu aja. Karena kalau untuk kredit itu dengan notaris kaitannya. Soalnya kalau sudah finansial ketemu hukum aturan, wah itu. Iya. Kebanyakan mungkin ya 80% orang yang butuh uang itu gak moco mas. Banyak lah, hampir 99 kok. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Makanya kembali ke moral hazard lagi, ke personel atau teman-teman dari perbankan. Alangkah lebih baiknya kita juga menjelaskan, memberikan edukasi, sosialisasi. Pak atau Bu, ini yang kita asuransikan adalah jiwanya. Pak, ini yang kita asuransikan adalah ininya. Jadi nasabah sendiri juga merasa tenang ketika mendapatkan penjelasan. Oh berarti saya harus lebih berhati-hati nih selama ini. Sebenarnya penjaminan kredit itu sebenarnya apakah menguntungkan nggak sih sebenarnya bagi nasabah adanya itu? Kalau ada keuntungan nggak yang kita dapatkan sebenarnya? Main plusnya. Iya. Penjaminan kredit untuk perbankan peminjaman uang itu tadi. Kalau dibilang menguntungkan ya ada untungnya. Kenapa? Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Maka ada yang bisa untuk cover. Padahal kadang-kadang yang tidak diinginkan itu diinginkan loh. Sebetulnya gini. Iya. Walaupun kita tidak dalam akad bank pun, kita juga rasa ini kadang ada seseorang yang saya punya aset ini, saya harus mengamankan aset ini bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kebakaran misalkan. Siapa yang akan mengganti ketika aset saya ini terbakar? Nah, kesadaran ini timbul dari dirinya sendiri, mungkin berdasarkan pengalaman dari lingkungan sekitar atau bahkan dia sendiri. Kalau saya mengasuransikan aset saya, berarti kalau terjadi hal seperti ini, itu saya dapat ganti rugi dari asuransi, bukan cuma kebakaran. Itu. Ada yang karena gempa bumi juga kena, ada yang karena bencana lain, banjir. Saya baca itu tadi beberapa. Ya, kita coba browsing kan gitu. Saya coba browsing terkait dengan kenapa sih masyarakat itu RP asuransi itu kok rodo wedi gitu. Gimana? Salah satunya adalah kesulitannya ketika mereka ngeklaim gitu. Nah, itu kenapa? Sebenarnya faktor-faktor apa yang menyebabkan ada masyarakat sampai punya pemikiran kayak gitu? Pemahaman yang selama ini belum merata. Belum merata. Jadi ketika teman-teman dari asuransi atau dalam hal ini teman-teman marketing di lapangan bisa menjelaskan secara rinci dan ada kesadaran dari individu yang mau berasuransi, maka hal itu tidak jadi hal yang sulit. Sebenarnya kalau saya, Pak Denny dan Mas Yupit itu seumpama punya aset langsung saya asuransikan di jenengan bisa? Gini, belum tentu. Kita kembali lagi ke sektor usaha. Awal-awalnya kayak di checklist iki mau lo ya, di checklist iki wah wis jadi. Kalau jenengan nanya ke saya, apakah bisa diasuransikan di saya? Saya di sini ada bendera Jamkrida. Berarti saya hanya bisa menjual sesuai apa yang ada di produknya di Jamkrida. Kami. Jadi ketika Anda minta tolong ke saya bisa. Maksudnya seperti apa? Saya akan coba menghubungi teman-teman yang ada di bidang itu untuk menjelaskan dulu ke jenengan. Betul itu nggak enak kan ada jawaban. Kita punya aset ini aset. Tadi kan disampaikan bahwa yang dijaminkan ini kan bukan swasta kan. Bukan swasta. Makanya kalau tadi disampaikan pertanyaan seperti itu ya tidak mungkin kayaknya. Untuk prestasi pekerjaan proyek tadi ya? Bukan ya, dia kan mau menjaminkan apa namanya usaha atau apa tadi? Ya investasinya. Asetnya Betul, asetnya.
aset itu milik swasta, milik perorangan nggak masalah. Oh bisa ya? Bisa. Oh. Yang tidak bisa itu tadi maksudnya penjaminan. Karena kami di Jamkridaya itu hanya bisa menjalankan penjaminan. Pemilik pekerjaannya adalah instansi berupa BUMN, BUMD, APBD, MAUI dan APBD. Maksudnya BUMN, BUMD, ya badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Sumber dananya APBD, APBN seperti itu. Pernah enggak kasih satu kasus gitu ya, sing jenengan pernah tangani itu, wah ternyata uangnya tenan menyedihkan gitu ya, terkait dengan moral hazard itu ketika wah iki wis jan keblondrok istilahnya, ruwet iki ngono ya, dengan keblondrok ngoten. Pernah enggak gitu? Alhamdulillah pernah. Wah. Sebutkan daerahnya mau ini di Taparane. Si Parani. Aduh. Jangan melihat saya. Jadi enggak saya ini udah. Itu faktornya apa yang membuat kok ribet ruwet itu apa? Awalnya alhamdulillah saya flashback dulu. Alhamdulillah kami berkiprah di daerah di Tuban untuk bersama-sama teman-teman membangun Tuban ini supaya lebih maju. Punya kayak ya, Tuban supaya bisa lebih berkembang dan bisa sejajar dengan kota-kota besar. Paling nggak kan kita sedang dalam masa-masa yang luar biasa sekarang. Betul. Selama sekitar 7-8 tahun kami berkiprah di Tuban, alhamdulillah jangan ada lagi. Semoga. Kami ada 2 klaim. 2 klaim. Jadi selama 7-8 tahun kami hanya ada 2 klaim. Yang susah itu ya. Berapa? Kalau saya bilang susah, ya ini relatif ya. Sebetulnya bukan hal yang susah, tapi karena mungkin yang bersangkutan belum bisa memenuhi kewajibannya. Seperti itu. Nah, yang pertama antara tahun 2018. Iya. Sama siapa, Pak? Iya. Yang bersangkutan memiliki karakter yang bagus, baik sebetulnya. Cuman karena kondisi yang membuat saat itu yang membuat dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Upaya untuk penyelesaian sudah kami lakukan dan yang bersangkutan juga sedang berusaha untuk menjual asetnya. Berusaha. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Memang tidak bisa langsung. Ada jeda waktu di situ. Ada jeda waktu. Diberikan jeda waktu. Kami berikan jeda waktu untuk penyelesaian. Sampai batas waktu yang ada tim sendiri yang menentukan. Jadi ketika ada permasalahan klaim yang saya tidak bisa menangani, maka bukan tugas saya lagi. Terus? Saya mengalihkan tugas itu atau menyerahkan tugas itu ke teman-teman di bagian klaim. Jadi seperti itu. Bagian klaim itu masih dalam internal Anda? Masih internal Kamas ya di situ ya. Betul, masih dalam internal. Klaimnya sampai berapa miliar itu? Nggak sampai besar kok. Nggak besar. Mas, alhamdulillah. Di perusahaan Anda ini pasti untung ataukah pernah minus ataukah bagaimana? Per tahunnya, ya. Kalau ini bagiannya bukan bagian saya, Pak. Artinya memang tidak bisa. Iya. Ini berbeda ini. Terus tak jawabnya pasti untung. Yang diharapkan itu. Iya. Oke. Asetnya makin tahun makin naik. Iya. Aduh. Ya. Oh ya, kantornya di mana kantornya? Kantornya di mana? Kantor perwakilan kami ada di Poponingrat, Jalan M Yamin nomor 9 Tuban. Di situ sudah lama ya? Alhamdulillah kami peresmian tahun 2019-20. Iya. Berarti masuk Tuban ya tahun itu? Operasional di Tuban mulai tahun 2013. 2013. Iya, bulan Oktober 2013. Panjenengan ada di sana mulai? Alhamdulillah mulai tahun 2013. Seniornya enggak atasan ya. Ini ilmunya ilmu apa dulu ngambilnya? Ekonomi ataukah di apa begitu barangkali? Administrasi ataukah di mana? Saya hukum. Cocok. Berarti ini masuknya ke hukum ekonomi kalau gitu ya? Iya, finansial hukum. Finansial ya. Iya.
Makanya tadi agak susah kalau susah. hukum ketemu karo finansial. Agak susah. Tapi setidaknya kita tahu lah. Nah iya. Ya mergo wis tahu. Iya. Dimas Yajeng dan Netralis Closing statementnya 30 menit kita menemani, namun sebelum kita berpisah tentu ada closing statement yang ingin disampaikan Kang Mas Josa terkait dengan finansial dan penjaminan kredit. Monggo, Kang Mas. Terima kasih. Baik itu penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Itu saja. Cukup. Baik itu penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Menjadi orangnya yang baik, ya. Demikian kita harus berpisah terlebih dahulu. Besok kita akan berjumpa lagi tentunya dengan narasumber yang berbeda serta tema-tema yang mengasihkan. Saya Denny Sumira di sini serta rekan saya Pito Suwarsono dan saya Budi Bintoro serta narasumber izin untuk undur diri terlebih dahulu. Podcast Cedek Geni, open your mind. Sampai jumpa lagi.